hormat kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Uli Nuha. Kepadanya dipersilakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil aghri muhajjalin al-tahirin kamlin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kafaratan bi'idhnillah wallahu ma'as sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Hadratul muhtaramun wal mukarramun, para alim, para kiai, para ustaz-ustazah yang saya hormati, yang saya ta'zimi, DKM Masjid Baitur Rahmah yang terhormat, yang saya ta'zimi, Romo Kiai Haji Gusti, garsanipun guru kita bersama Romo Kiai Haji Tubagus Salim Idrus, yang saya hormati Bapak Haji Nasruddin Latif, yang saya hormati para tokoh-tokoh kita yang terhormat Bapak Dewan, Bapak Haji Junadi SH, yang saya hormati Bapak Atang dan seluruh keluarga besarnya, Bapak Samsul Hadi, Bapak Khalil yang saya hormati, Ketua Panitia Bapak Warsito, Bapak Irwi Trihandoko, dan seluruh keluarga besar Keroncong Permai.
Yang saya hormati ma'asyiral muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, pejabat pemerintah setempat yang terhormat, Bapak Lurah Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jati Uwung, Kota Tangerang. Tidak lupa pula keluarga besar Ranting Keroncong. Yang terhormat Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Amsor Banser, rekan-rekan kita Ibnu IPPNU Pagar Nusa, dan seluruh organisasi keagamaan di khususnya Keroncong, umumnya Jati Uwung. Lan para rawuh ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan yaumil kiamah kelak. Amin Allahumma amin. Tidak lupa pula tokoh kita Pak Teguh, orang apa orang kepenak. Iya, alhamdulillah Pakku, saya pribadi bersama Pak Yai Haji Gusti, saya pribadi orangnya tidak mengira sedikit pun cara bahasa Inggrisnya orangnya babar belas. Bahasa Inggris. Orangnya tidak ngira sedikit pun badan saya hari ini malam ini bisa berjumpa masyarakat Keroncong. Karena yang terjadi pada malam hari ini kuabeh atas kehendak rahmat kasih sayang Gusti Allah. Kalau saya sendiri pribadi saya orangnya orang ngira, orang ngeliga sedikit pun tidak mengira sedikit pun. Saya hanyalah wayang, yang jadi dalang adalah Allah. Kula hanya manut perintah Allah. Wong nyatane cara bahasa Mesir romyatan min ghairi romin. Badan saya sampai ke Tangerang, badan saya sampai ke Jati Uwung Keroncong Permai kabeh yang terjadi malam ini semua atas kehendak rahmati Gusti. Manusia bisa nih hanya budidaya ngereka daya berusaha, perkara takdir urusane Gusti. Satu. Nomor dua, alhamdulillah detik ini, menit ini kita masih dijadikan oleh Allah makhluk terbaiknya Allah yang namanya menungsa, sing jenenge manusia. Manusia adalah makhluk yang paling indah, makhluk yang paling hebat, makhluk yang paling luar biasa. Tidak ada makhluk yang indah illa kecuali yang namanya manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Segala-galanya macan ternyata di Permai, terutama Keroncong Permai ternyata banyak macan. Terutama macan ternak, mama cantik nganter anak. Segala-galanya macan, sehebat-hebatnya jaran kuda, ternyata masih ada yang lebih hebat. Apa? Yang namanya manusia. Walaupun kita juga sadar hebat kaya ngopo manusia, pinter kaya ngopo manusia, graji angin ilmune paribasat, tapi manusia kudu sadar bahwa manusia diciptak dari saripati tanah, saking lemah. Tapi menungsa juga kudu ngerti makhluk paling indah adalah wujudnya manusia, dan kita bukan asli penduduk Jati Uwung, kita adalah penduduk asli surga. Di Jati Uwung hanya berapa tahun, tidak lama,
Paling banter ikut umur Kanjeng Nabi 63 tahun. Kalau hitungan tahun Hijriah. Soalnya kalau jenengan teng Mataram Islam dulu, yang sekarang Mataram dipecah jadi dua, Jogja dan Solo. Jogja mengko Buanan Pakualaman, Solo mengko Negaran Kasunangan. Dulu ada pohon pelem pakel koeni, jumlahnya beda-beda. Pelem pakel koeni. Pelem 61, pakel 63, koeni 64. Ini angka apa? Ada 61, 63, 64. 61 usia Kanjeng Nabi, 63 juga usia Kanjeng Nabi, 64 juga usia Kanjeng Nabi. Loh kok beda-beda? 61 usia Rasulullah versi tahun Masehi, 63 usia Rasulullah versi hitungan tahun Hijriyah, 64 usia Kanjeng Nabi versi hitungan tahun Jawa. Tapi setidaknya kita paham usia Nabi dipanggil oleh Allah sekitar 60-an. Cara bahasa Inggris sowidak. Apa? Sowidak. Soalnya kalau kita pahami Pak Bu, kalau kita pahami. Halo sayang. Kembali ke pengajian, laptop keberapa? Begini, kalau cara angka Jawa itu ada angka yang berbeda. Tanya Pak Dewan, Pak Dewan, Pak Junadi, cepung ya Pak. Nah, tanya Pak Dewan, angka Jawa kalau kita gelem memahami, purun memahami, mau untuk memahami, ada angka Jawa yang berbeda dari yang lain, 4 angka. Kalau bahasa Tangerang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Bar 10, bar 10. Setelah 10 berapa? 11. Bar 19 berapa? 20. Bar 20 berapa? 21. 20 terus 21. Bahasa Jawa ini 20 pira? 20. 20, 20. 21 kudune kan 20 siji. Tapi kenapa selikur itu dari mana guys? Loh kok bisa-bisanya cara bahasa Jawa jadinya 21 kodat ini selikur? Itu dari mana? Ini adalah peringatan untuk kita semua. Ada angka 4 angka 1, 21 sampai 29. Nomor 2 angka di tengah-tengah 20-an ada angka 25 yang berbeda dari yang lain. Soalnya apa? Selikur, rolikur, telulikur, 4 likur. Kenapa orang 5 likur? Kok jadinya selawe? Itu dari mana? Kok bisa-bisanya beda dari yang lain? 21, 23 21, 22 selikur, rolikur, telulikur, 4 likur. Nomor 2 yang berbeda angka selawe 25. Terus 26, 6 likur, 9 likur. 1 kecekel angka likuran, nomor 2 angka selawe, nomor 3 10, 20, 30. Bahasa Jawanya berapa Bu? Sedoso, kali doso, 3 doso, 4 kawan doso, terus 50. Kenapa bukan 5 doso? Kok jadinya 50? 50 namanya 50. Kemudian nomor 4 60 kudune 6 doso, kok dadine sowidak. Apa-apaan? Maka kita pahami 1 angka 21 ke atas likuran, nomor 2 adalah selawe, nomor 3 adalah 50, nomor 4 adalah sewita. Apa makna dibalik ini semua? Yang pertama 21. Umuran saya Pak Junanti kelihatan tua, tapi umur saya baru 22 tahun. Saya lahir 27 bulan 4 April tahun 2000. Itu pun saya lahir prematur. Mulane gede dulu. Bisa cilik. Saya lahir prematur tanggal 27 bulan 4 tahun 2000. Umur 21 umuran saya. Lepas dari ataupun kuliah, lepas dari SMK, SMA, paling tidak kan umur 18 tahun kalau normalnya. Lepas SMK, SMA umur 18 tahun, S1 4 tahun, berarti umur 20-an ke atas.
Ada yang ingin kuliah, monggo. Atau yang tidak kuliah, mungkin kerja, monggo. Atau meneruskan perjuangan orang tua, monggo. Tapi setidaknya kita tahu umur 21 ke atas namanya selikur, memberi makna likur linggung ing kursi. Duduk di kursi artinya apa? Mencari jati diri. Entah itu daftar tentara, entah itu daftar polisi, atau jadi pengusaha. Setidaknya orang-orang, anak-anak kita, terutama saya pribadi, kita umur 21 ke atas mencari jati diri. Setidaknya tidak selalu merugikan atau membebani orang tua. Kita punya akal pikiran kalau bisa membantu orang tua semampu kita sebagai anak-anak. Nomor 2, umur selawe. Ngapa umurnya tadi selawe bukan 25? Orang-orang yang laki-laki terutama umur selawe. Kenapa namanya selawe? Hormat kepada Kanjeng Rasul. Selawe, seneng lanang kelawan wedon. Menikah di umur 25 tahun sunahnya Kanjeng Nabi. Nomor 3, umur 50. Cara bahasa Jawa jenenge 50. Maknanya apa umur 50? Orang kalau sudah mencapai umur setengah abad 50 tahun sudah mulai 50. Apa itu 50 maknanya? 50 memberi makna seneng keton-ketonan. Sudah mulai terlihat apa? 1, seneng keton-ketonan awak. Maknane tubuh sudah mulai loyo. Ya zaman enom gigi kita gigit batu, batune pecah. Barang tua nyokot apem, untune copot. Ini kan sudah mulai kelihatan. Meripat labu lamur, kuping labu budek, galung labu gampang linu, awak labu gampang pegel. Tidak seperti nalika ketika muda. Seneng ketonan awak, flu tulang, botrek, paramek dan sebagainya sudah kita konsumsi. Sing mone zaman bujang mambune napa Bu? Baunya harum, parfum Casablanca, Kasturi, 1000 bunga. Setelah tua PPO, minyak lambang, ya, minyak kampak. Nah iya, kalau zaman muda kita tadi Ustadz kita yang korek-korek kita, ya Allah, masuk ke ruangan bermambu wangi luar biasa, masih muda. Setelah tua, ya Allah, minyak lambang, PPO, apalagi balsem dan sebagainya. Coba sekat senang keton-ketonan, mulai kelihatan tubuh kita sudah mulai loyo. Tidak seperti zaman muda senang keton-ketonan awak. Nomor 2, senang keton-ketonan anak. Maknanya sudah hilang egoisnya. Kalau saya hari ini di rumah Pak Atang melihat roti makan, melihat jeruk makan, melihat apapun makan, sate kambing bersama Pak Haji Atang makan. Beda sama bapak ibu sudah umur 50 ke atas, melihat makanan sudah tidak nopo, perut kita sudah kita tidak pikirkan apa, cucu kita di rumah. Mulanya ibu kalau yasinan tahlilan pasti gawa tas gede-gede. Oh ternyata terbongkar triknya. Iya, inilah kenapa kalau yasinan rutinan kok bawa netas gede-gede. Oh jebule ya. Kenapa? Ya gampang alasannya. Kenapa bawa tas gede? Kelingan putu iya. Teringat anak cucu. Sudah hilang egoisnya. Kalau saya masih egois. Bersama Pak Atang tadi di rumah Pak Atang, ada jeruk makan jeruk, ada roti kurma makan kurma. Sudah saya egois ya, memang masih muda. Beda sama ibu bapak sudah punya anak, punya cucu. Lihat apapun di jalan, lihat apapun, ke Sumedang ada tahu, kelingan anak putu. Oh, oleh-oleh untuk anak cucu, oleh-oleh untuk keluarga. Sudah harus hilang egoisnya. Itu sesuai umurnya masing-masing. Nomor 4, 60 tahun sesuai umur Kanjeng Rasul. Berapa? 60. Cara bahasa Inggrisnya the swidak. Kenapa namanya swidak? Suwe mesti bakale tindak. Tindak kemana? Akhirnya ke lubang 1 kali 2 meter
buyut. Orang kalau sudah sepuh namanya buyut, siap-siap melebu lawang ciut. Ketika ditanya sama malaikat masuk buyut melebu lawang ciut, kan ditanya sama malaikat marabbuka. Ketika ditanya, tapi hari-hari kita di Tangerang suka ngaji, dekat dengan para ulama, dekat dengan para guru-guru kita, tuan guru kita, ada gandolan kita, ada yang kita ikuti. Ketika ditanya sama malaikat, kita punya hasilnya, kita punya modalnya, kita punya saldonya untuk alasan menjawab pertanyaan malaikat. Tapi kalau di dunia, aduh, dari kiai, jauh dari masjid, jauh dari Kanjeng Rasul, apa yang terjadi? Takoni malaikat, marobuka pelangap lomotok, marobuka, marobuka. Ketika buyut jadi masuk lawang ciut, melebu lawang ciut oleh malaikat, langsung dicanggah, dipegang, digantung, dipegang oleh malaikat, canggah malaikat. Buyut canggah, wedi dalam akhirat, takut lihat akhirat, namanya wareng. Mulanya kalau di Jawa jago yang paling takut banget namanya jago wareng. Dadi wareng, canggah dadi wareng. Terus nopo? Langsung oleh malaikat taruh di neraka, diudak, diaduk-aduk, digantung kaya siwur, duduk model-model kaya tarangan bodol, ajur mumur kaya gedebok bosok. Mulane pangkate manusia di alam dunia, anak, bapak, simbah, buyut, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, tarangan bodol, gedebok bosok. Warisan ninjeng Sunan Derajat, Sayyid Syarifuddin Raden Qasim Sunan Derajat, adiknya Sayyid Makhtum Ibrahim Sunan Bonang, putrane Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat Sunan Ngampel, bin Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi Sunan Gresik, bin Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir Syekh Jumadil Kubro Trawulan Troloyo Mojokerto. Diurut sampai kepada Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ternyata ulin kemanapun pakai belangkon ada sanadnya, ada sebabnya, ada. Wong saya ngaji dimanapun tetap pakai belangkon, sekalipun di Tangerang tetap nganggo belangkon, orang nganggo helm. Tetap pakai belangkon. Setidaknya ketika jenengan lihat saya belangkonan, kelingan sejarah apa? Sejarah Cepu. Sejarah apa? Sejarah Banyuwangi. Sejarah apa? Pakai Gusti. Sejarah Tuban, Langitan. Setidaknya kelingan sejarah tanah Jawa. Kita enak di Tangerang, tidak bisa kenal Kanjeng Nabi tanpa adanya perantara. Perantara apa? Pengislaman kita di Tangerang, pengislaman kita di Jati Uwung. Rasulullah kita bahas, Rasulullah kita kenang, kita rindukan Nabi. Anak turunnya kita bahas, kita cintai, kita rindukan. Ilmunya kita cintai, kita rindukan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya putri namanya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah Zahra dinikah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pernikahan itu punya putra namanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Saya ambil dari jalur Sayyidina Husain. Punya putra namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Punya putra Sayyid Muhammad Bakir. Punya putra Sayyid Ali Ja'far Shadiq. Punya putra Sayyid Ali Uraidi. Punya putra Sayyid Muhammad An-Naqib. Punya putra Sayyid Isa Ar-Rumi. Punya putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Punya putra Sayyid Ubaidillah. Punya putra Sayyid Alawi Awal. Punya putra Sayyid Muhammad. Punya putra Sayyid Alawi. Punya putra Sayyid Ali Khalid Qasam. Punya putra Sayyid Muhammad Sahib Mirbat. Punya putra Sayyid Alawi Amil Faqih. Punya putra Sayyid Abdul Malik Al-Muhajir. Punya putra Sayyid Abdullah Khan. Punya putra Ahmad Jalaluddin Ham. Punya putra Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir. Masuk ke tanah Jawa, namanya tadi di awal saya katakan namanya Syekh Jumadil Kubro. Itu ulama ahli Quran. Akhirnya tanah Jawa kadung pinter kabeh, terutama ilmu 3 yang orang luar negeri tidak bisa, tapi orang Jawa mampu ilmu 3 perkara. 1, mampu mencuri tanpa masuk rumah, namanya ngepet. Nomor 2, mampu membunuh orang tanpa menyentuh orangnya, namanya santet.
Nomor 3, mampu mencintai wanita tanpa menyebut namanya, tanpa I love you deh. Namanya pelet. Marani waktu gede mengucapkan sumatek aji pujaran goyang tak goyang. Ya. Kalau hari ini sudah tidak usum ilmu tadi, apa sekarang juga ada pelet modern. Apa itu? Toyota. Toyota karo boba. Toyota karo boba. 3 perkara ilmu ini orang Jawa mampu, maka Syekh Jumadil Kubro, ya sudah, yang namanya ulama punya jatah masing-masing. Ada ulama ahli tumbal, diambil, disuruh didatangkan dari Persia, namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Ilat-ilat Jawa, lidah-lidah Jawa, kadung duwe hanacaraka. Doto Sawolo Podo Jaya Nyomo Gobodro ngokon ngucap lisan orang Jawa, Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, Samsuddin Al-Baqir kangelan metune Sesubakir. Numbal di mana tempatnya? Gunung Tidar. Kenapa namanya Gunung Tidar? Angkernya tanah Jawa, punjere tanah Jawa, Gunung Tidar. Masuk Gunung Tidar mien mlebu ngono, nek ora tidar, nek ora mati ya mudar. Mulane namanya Gunung Tidar, ditumbal oleh Syekh Jumad Sinten? Syekh Subakir. Oke, bagian numbal Syekh Subakir. Bagian Quran Syekh Jumadil Kubro. Jumadil Kubro punya putra namanya Maulana Ishaq Lamongan. Maulana Ishaq menikah dengan putri Raja Blambangan Banyuwangi, namanya Prabu Menak Sembuyu Bajul Sengoro. Putrinya Menak Sembuyu namanya Dewi Sekar Dadu, dinikah oleh Maulana Ishaq. Pernikahan itu punya putra namanya Sayyid Ainul Yakin, terkenal Sunan Giri. Nah, kemudian tadi di awal Jumadil Kubro punya anak Maulana Ishaq, punya adik tadi Sunan Gresik, punya putra Sunan Ngampel, punya putra Sunan Bonang, Sunan Derajat. Bonang Derajat muridnya namanya Jeng Sunan Kalijogo. Kalijogo muridnya banyak, diantaranya adalah Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Ilmunya Mbah Cokrojoyo turun kepada Pangeran Benowo, turun kepada Mbah Sambu Lasem, turun kepada Mbah Jabar Tuban, turun kepada Mbah Sofyan Tuban, turun kepada Syekh Abdul Halim Boyolali, turun kepada Syekh Abdul Wahid Salatiga, turun kepada Mbah Gareng Mbah Khairon Purwodadi, turun kepada Mbah Asy'ari, kepada ingkang putra Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mulane ini jawaban kenapa orang-orang Nahdien NU ora utik-utik perkara Wali Songo, ora utik-utik perkara apapun dari Wali Songo, karena paham atas sejarah, atas silsilah, sanad-sanad dari semua itu, dan nasab-nasab dari semua itu. Ora gampang nyalah-nyalahake orang lain. Gini mungkin nih, semuanya ada aturannya. Kemudian apa tadi? Saya Jumadil Kubro, saya Subakir ngurus tanah Jawa, tumbal tanah Jawa, saya Jumadil Kubro ngurus apa? Ngurus gunung. Soalnya waktu itu gunung yang jeblok-jeblok, gunung yang meleduk-meleduk. Wong nek ngerti gunung meleduk ora kok bermuludan, gunung yang jeblok ora kok ngaji. Nek gunung yang jeblok ora kok beracara-acara rutinan. Apa yang jadi? Apa masalahnya? Gunung jeblok ya kita menyelamatkan diri masing-masing. Nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji. Karena apa? Gunungnya jeblok, kita sibuk ngurusi urusan masing-masing, menyelamatkan diri masing-masing. Akhirnya ngerti ilmu. Cara menenangkan gunung adalah dengan dibacakan Quran. Merapi akan meletus oleh Syekh Jumadil Kubro, dibacakan Quran. Kenapa? Gunung gede ini kaya kae, wedine hanya dengan Quran. Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Syekh Jumadil Kubro ketika gunung akan hurik, gunung yang diwacake Quran, lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Syekh Jumadil Kubro. Mbah Marijal Roso
Almarhum ketika gunung sudah mulai hurek, Mbah Marijan mundut ambil kendang, dibacakan doa Jawa yang dibikin sebuah syair yang namanya kidung. Kidungnya namanya Kidung Kacer. Mbah Marijan bu, dulu almarhum Mbah Marijan ketika Merapi hurek itu mbak membawa kendang membaca doa Jawa yang namanya kidung. Kalau untuk tempat angker kidungnya ono kidung rumokso ing wengi, misal ono kidung rumokso ing wengi teko ayo lopo tanggal lorong lopo tampilan hinggape jim setan datan poron paneluhan tan ono wani miwa penggawe Allah gunane wong luput. Ndak masalah jadi ben Pak Atang kenal gitu, ndak masalah ben Pak Atang juga kenal gitu, Sumedang lah ben kenal gitu. Kalau ndak dikasih tahu ya ndak tahu tahu Pak Atang ben kenal sama kidung doa Jawa. Mungkin kudu ngerti aja. Ono kidung rumangsa ing wengi tengko ayo lopo tanggal larang lopo tampila hinggampe jim setan datan purun paneluhan tan ono wandi mewa penggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta maling atetan segak mring mami tujo guna tantu momo. Ya iki kidung cara niki warisan Sunan Kalijaga. Tapi tadi Mbah Marijan ketika Merapi hurek, Mbah Marijan membaca doa Jawa namanya Kidung Kacer. Apa itu Kidung Kacer, Pak? Kidung Kacer ternyata setelah diteliti adalah terjemahan dari tadi kalimat ayat tadi, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, itu di dalam surah Al-Hasyr. Mbah Marijan orang Jawa muni Al-Hasyr, Al-Hasyr, Al-Hasyr radi kabotan mulane Al-Hasyr metune kacer. Metune apa? Kacer. Mulane jenengan jangan heran kalau sekarang ada wayang namanya Werkudara. Itu aslinya Warka'u Dauron. Ada wayang namanya Brotoseno, itu aslinya Baror Tasaunan. Ada wayang namanya Wisogeni, aslinya Wasikun Ghaniun. Ada wayang namanya Samir ala khairin fadruk nganil bagha, cara Jawa Semar Gareng Petruk Bako. Aslinya wayang itu bahasa Arab semua. Werkudara, Warka'u Dauron, Warka'u rukuklah kita semua. Dauron muter, jangan pedot, jangan putus, kudu tumakninah, kudu berjamaah, kudu rutin, jangan bolong-bolong. Allahumma amin. Maka mudanya Werkudara Pak Junadi namanya Brotoseno, Baror Tasaunan, Baror bagus tak apanya, saunan hatinya. Orang benar-benar sholatnya ditampa, diterima oleh Allah, ya ada bekasnya apa? Hatinya baik, lesannya tertata. Mulane Werkudara berbicara tidak banyak, tapi sekali berbicara gawe adem hati. Saya walaupun kurus Pak Junadi, tapi saya suka suara-suara wayang gede. Iyo Brotoseno, iyo Gajah Seno. Nggak kalah sama tinggi besarnya Pak Junadi. Iyo Brotoseno, iyo Gajah Seno, iyo Jagal Wilowo, iyo Pudut Ujo Giri. Werkudara ndak banyak bicara, sekali bicara tembus di hati. Iyo aku Werkudara Brotoseno, Gajah Seno. Ketemu sama buta-buta Kumbakarna misalnya. Lah
para santriya gagak prakoso Birawa Simbar Dodo Raden. Siapa muni kayak sapi ini? Di suaranya anu. Iya Bratasena, Bratasena, Gajah Sena, Jagal Bilawa. lah Jagal Bilawa Raden. iya. Kan wayang semuanya karakter ada wayang yang gagah, tinggi besar, pinter, ganteng, bagus, gagah, persis saya. Umpama ono wayang gede dhuwur, ono wayang cilik, ning wibawaan lho Pak. Kalau Pak Junanti Esa wibawa ya patut karena tinggi besar. Pak Atang wibawa patut karena orangnya tinggi besar. Angel kalau kecil tinggi, kenapa kecil tapi wibawa angel. Contohnya siapa? Raden Arjuna. Janoko itu wayang Arjuna kan orang Arjuna kan beda sama Werkudara. Kalau Werkudara saya ibaratkan Pak Junanti ini. Pak Dewa tinggi besar, pipi wibawa hebat. Oh, seorang tentara kemudian jadi Pak Dewan gagah tinggi besar. Raden Werkudara manggul gada ya gampang, bedil gampang. Iya Bratasena, Gajah Sena. Tapi ada wayang kecil, orangnya kecil, wayangnya kecil, karakternya halus, kecil, gagah, ganteng. Namanya Raden Janoko, bocah cilik, ganteng, putih, dhuwur, rada gondrong, tur blangkonan. Iya, kalau tinggi besar ya biasa, tinggi gede dulu ya patut. Kalau cilik Raden Janoko, iya, sama Arjuna. Kula wonten dawuh pangandika Kanjeng Ibu. Loh, kalau karakter perempuan sama seperti ibu-ibu keroncong permai. Ada yang halus, ada yang setengah galak, ada yang cerewetnya bukan main, ada rumit. Inilah hidup manusia apapun ada. Ada yang halus seperti Bratajaya, Dewi Sembodro, halus. Tapi kan nggak bisa bahasa halus, nggak bisa. Tapi karakternya halus. Bratajaya karo aku iso kamas iso ono apa dawuhmu kamas. Tapi kalau dipraktekkan di keroncong permen nggak bisa, terlalu halus. Soalnya nanti kalau ada gempa bahaya. Kalau ada kebakaran bahaya, repot. Kebakaran. Ya yang umumnya saja lah. Wayang lenseyo. Inilah wayang seperti manusia. Namanya juga wayang owah-owahan ini. Yang wayang wajib sembahyang. Allahumma. Ini semuanya saya Jumatil Kubra. Punya anak tadi. Siapa tadi? Sunan Gresik. Sampai ke bawah Sunan Kalijaga. Kalijaga muridnya banyak sampai hari ini luar biasa. Maka dari itu kita ngaji perkara maulidan, perkara mulut dan perkara maulidun Nabi Muhammad SAW. Seyogianya kita berbicara bagaimana Islam bisa sampai ke Tangerang, Islam bisa sampai ke tanah Jawa atas dasar, atas sebab, atas jasa para kiai-kiai kita, atas dasar sebab lantaran wasilah. Oke, betul Tangerang Islam, tapi kita kudu tahu bisa nih Islam sampai ke Tangerang ada sebabnya, ada wasilahnya, ada lantarannya. Siapa? Guru-guru besar kita, guru-guru kita. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Rabbi al-amul asma'ul husna tusabbih lahul aqwal ilahi yarji'u kullu amrin
kullu zaman wa kullu makan Rabbi lahul asmaul husna tusabbih lahul aqwal ilahi yarji'u kullu amrin kullu zaman wa kullu makan ya Taibah ya Taibah ya dawal hayat bisik-bisik tetangga dari Pak Samsul Hadi. Baik para panitia, monggo kita sholawatan untuk muter kotak untuk infak. Oke. Tapi saya minta dari panitia untuk ke saya dulu karena saya yang merintah. Bong darah niki ini perintah-perintah tok. Dari nggak duit aku dari sangu apa enggak dari panitia untuk merampungkan pembangunan masjid kita bersama gitu nggih. Sedekah yang namanya harta dibagi 3. 1 harta yang kita makan gedene dadi kotoran. Nomor 2 harta yang kita tumpuk-tumpuk gedene dadi warisan, gedene rebutan keturunan. Nomor 3 harta yang kita infakkan di jalan Allah tidak akan hilang, kita nabung di jalan Allah, surga menanti kita dengan bangunan indah di surganya Allah. Allahumma amin. Ya Allah. Enggak Mas Panitia untuk ke saya dulu ya. Jadi uswatun hasanah. Ya Allah. Allahumma dadi ya Allah ya Allah ya nawal hayalai shaganalik wal hawa nadana wal hawa nadana wal hawa nadana ya
kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ibu. Kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung lagi, bola bali mengandung. Insyaallah hamil anak sing soleh-soleh, Allahumma luar biasa. Quran niki oleh-oleh Kanjeng, warisane Kanjeng, Allahumma. Karena kita paham Quran, Al-Quran niku luar biasa. Wong nganti gunung tadi diberi Quran, gunungnya takut sampai pecah berkeping-keping. Tapi lau anzalna hadzal Quran ala jabalin, gunung dikasih Quran seayat baik, remuk hancur berkeping-keping. Dan memang di Tangerang, di Jatiuwung, di Keroncong tidak ada yang benar-benar dijaga langsung oleh Allah, tidak ada. Ulin enggak, gunung enggak, gunung tidak dijaga langsung enggak. Karena apa? Kita tahu gunung gede kayak gae ada kalanya meletus. Laut indah dipandang, enak di mata. Suatu saat banyu laut, air laut meluntah di daratan, tsunami. Tanah yang kita injak kelihatan anteng damai, tapi suatu saat meledak. Gunung longsor, gunung jeblok, lemah meledak, gunungnya meleduk, banyune munggah daratan yang namanya tsunami, banjir dan sebagainya. Sampai awak kita, badan kita, tubuh kita pun tidak langsung dijaga Allah, tidak. Karena apa? Manusia hidup pasti akan mati, sehat pasti akan sakit. Dan kalau kita sakit, alhamdulillah, berarti kita benar-benar masih jadi umat Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi mengajarkan caranya memberi kesembuhan pada penyakit. Nomor 2, Kanjeng Nabi mengajarkan jenguk orang sakit. Apakah ada mas di dunia orang yang tidak pernah sakit? Ada. Tidak pernah sakit. Jangankan yang menakutkan, jantung, liver, darah tinggi, darah rendah, darah biru. Yang sepele pak, jangankan penyakit sing bahaya nih, yang kudu sampai ke Singapura kita berobat, yang memang kudu ini masya Allah. Yang sepele, siapa namanya tidak pernah sakit? Fir'aun. Di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Qur'an Imam Qurtubi disebutkan Fir'aun jangankan darah tinggi, jangankan jantung, jangankan kanker, jangankan yang bahaya-bahaya, yang sepele. Apa itu yang tiap hari saya alami? Pusing, mumet, sirai nud-nudan, sirai pating keronggok, pilek, masuk angin. Fir'aun sama sekali selama hidupnya tidak pernah. Jadi kita ngaji malam ini paham, ternyata Fir'aun tidak pernah beli bodrek. Fir'aun ora tahu toko bodrek, ora tahu kerokan, ora tahu blonyon, ora pepek, ora tahu blonyoan. Ora tahu. Mulane dadi Fir'aun ngirit ya. Fir'aun yang ya Allah, yang apalagi yang bahaya, yang sepele banget. Meriang masuk angin, enggak pernah. Jadi kalau jenengan punya tetangga kok enggak pernah sakit meriang, mumet, enggak pernah, berarti bisa jadi cucunya iya. Ngirit iya. Ya Allah, Fir'aun enggak pernah sakit, kita, saya sehat pasti akan suatu saat, tapi mungkin diberi kesehatan. Allahumma amin. Tapi kan itu tidak menjamin. Yang namanya rezeki pun, rezeki dijamin Allah, iya. Tapi perkara naik turunnya selalu ada. Ya seperti manusia hidup, ada kalanya sakit, biasa, itu dinamika kehidupan manusia, biasa saja. Sehat ada kalanya sakit, biasa saja. Rezeki ya selalu ada rezeki, tapi ya kadang-kadang naik turun. Tidak ada yang tinggi terus dan atas terus dan roda kehidupan selalu
putar, kecuali roda ini gepok. Coba nih Masya Allah. Kecuali kalau kita takut miskin, lah itu baru tidak boleh. Bagaimana kita takut kemiskinan sedangkan kita adalah hamba dari yang maha kaya? Kan begitu. Bagaimana kita takut akan kemiskinan sedangkan kita semuanya adalah hamba dari yang maha kaya? Ini Masya Allah. Yang dijaga oleh Allah apa? Gunung enggak, laut enggak, manusia enggak, cuma satu. Apa itu Pak? Yang memang dijaga langsung sama Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Quran, aku pula yang menjaga Quran. Allah yang jauh. Rumusnya apa Pak? Kalau hari ini kita di Jatiuwung, kita di Keroncong Permai, ingin dijaga sama Allah, caranya ya satu tadi apa? Hati kita harus ada, walaupun walaupun hatta sampai satu ayat, tetap kudu ana Quran ora ketang walaupun cuma satu ayat. Makanya jangan heran kalau ada preman dikasih Quran oleh kiai, itu dalam rangka preman tadi dirangkul oleh kiai. Kan ada cerita preman minta ijazah sama kiai, Mbak Yai, apa Mas? Saya kepengen pinter gelut jadi preman pasar, preman terminal. Wah, ben saya preman, tato nih gambar naga. Ketika tua gambar cacing. Yang karena diabetes sih ya. Saya udah nyindir Pak Khalil, saya udah nyindir Pak Khalil, Wah, Pak Khalil sudah seperti bapak saya, santai kawan. Tidak, Pak Khalil enggak nyindir Pak Khalil, enggak. Tato nih gambar naga, ketika tua itu gambar cacing. Tato ketika muda, masih muda gambarnya gambar Garuda, ketika tua burung puyuh. Ya wajar, biasa saja kan. Itu ada preman, Pak Yai, apa nak? Saya kepengen digdaya, saya kepengen cara bahasa wayang dasa muka. Digdaya sakti Mandraguna punjeling papak pilih tanding paribasan ke taman tumbak laka kelapa guyu ke taman patra mesem bermis ke taman bedil jundil jundil paribasan. Saking digdaya kuatnya, wah Masya Allah. Saya kepengen kuat Pak Kiai, ya satu ayat. Dikasih satu ayat, apa Kiai? Wa idza batastum jabarin. Itu dalam rangka ben preman ada ayatnya Allah. Ben preman ada ayat, ben dijaga langsung sama Allah. Ada anak muda belum nikah bujang. Pak Kiai, apa Mas? Saya minta ijazah. Apa sih, kenapa kamu lagi jatuh cinta, fall in love? Sama siapa? Ya sama anaknya Pak Lurah misal. Sama nanya Pak Dewan, kamu jatuh cinta sama siapa? Ya sama ini, sama ini, sama dia dan sebagainya. Oke, Mbah Yai khawatir orang kalau jatuh cinta kan tai kucing rasa coklat. Apapun dilakukan demi si dambaan hati, maka pikirannya akan keblinger kalau tidak diarahkan. Mbak Yai khawatir kalau sampai laki-laki tadi suka sama seseorang, berangkatnya ke jalur yang kiri. Apa? Menghampiri batu gede, menghampiri pohon besar, kemudian mengatakan sun mate kaji kaji jaran goyang, sun mate kaji kaji semar mesem. Maka Mbah yang ngene tertampak tangan lorong ngene. Nah, kamu lagi jatuhnya sama siapa? Sama ini Pak Yai. Nya dibaca bin atimu ono Qur'ane. Nya dibaca napa Kiai? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa'tuni muslimin. Itu dalam rangka ben anak tadi hatinya ada satu ayat yang dijaga sama Gusti Allah. Maksudnya seperti itu. Itu yang belum menikah, sekarang sudah menikah, beda lagi masalahnya. Mbah Yai, apa Mas? Saya bingung kenapa? Istri saya, kenapa meteng maning ora Yai? Kenapa bojomu? Mbah Yai, bojoku lah ya Allah, nang apa cerewet ngungkuli pitulkur desa. Cerewet banget ya Allah Kiai. Pripun Kiai bin saya ndak pusing mikirin bojo saya yang cerewet. Mbah Yai maringinya dia mau nak satu ayat. Oh Mbak Yai, untuk menghadapi istri cerewet Mbak Yai, iya nya apa Kiai sumumpuk mengambil fahum lah. Itu dalam rangka menjaga orang tadi. Jadi kalau ada istri cerewet pakai keren jenang domel istri gampang. Istri tok kayak radio bodol tok sumumpuk mengambil fahum. Di
dikasih satu ayat. Ada orang ingin calon, misalnya itu calon kepala desa, intinya perjuangan. Mbah Yai, saya ingin nyalon ini biar saya menang, caranya bagaimana Kiai? Dikasih satu ayat perjuangan. Apa aja ayat perjuangan? Ada. Ditanya oleh Kiai, Mas, kamu tak kasih ayat perjuangan? Gih Kiai, dan kamu merdeka jadi orang yang beruntung. Tuflihun, orang-orang yang beruntung. Gih Kiai, kamu tahu ayat perjuangan apa Kiai? Buka Qurannya. Indonesia merdeka bulan Agustus, berarti bulan berapa? 8. Tahun berapa? 45. Dibuka Qurannya, ayat 45 surah ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dadi wong sing beruntung, tuflihun, orang-orang yang beruntung. Umpama pilihan dalam rangka misalnya jadi kepala desa, umpama menang, alhamdulillah, berarti menang yang sesungguhnya. Menang ora umuk, tidak sombong, berarti menang melawan hawa nafsunya. Umpama kalah, ya semoga menang apa? Menang melawan hawa nafsu, tidak marah-marah, tidak emosi, berarti sama-sama menang. Yang menang ya benar-benar menang, yang kalah juga menang, maksudnya menang melawan hawa nafsunya sendiri. Ayat perjuangan dibaca gitu Kiai. Iya ben hatimu dijaga langsung sama Gusti Allah. Nganti rezeki Quran solusinya, rizki Quran solusinya. Di dalam kitab Fadhailul Quran itu ada cerita pemuda belum menikah, namanya bujang. Iya. Umurnya 47 tahun. Berarti apa namanya? Bukan buluk. Masa bujang pelapuk, bukan. Ini namanya bujang senior. Bukan lapuk, bukan masa buluk. Enggak, tapi bujang senior. Gitu aja, Ben, tidak terlalu menghina ya, Pak. Masa bujang lapuk, bujang senior, umurnya 47 tahun. Ditanya oleh Kanjeng Rasul, kalau cara jalan, nak, Jeng Nabi, kamu udah nikah belum? Belum. Kenapa? Kanjeng Nabi, kenapa saya belum menikah itu ada alasannya. Alasannya kenapa? Kanjeng Nabi, ya, wong saya menghidupi diri saya sendiri kerepotan, apalagi ngurupi anak wong. Saya menghidupi perut saya sendiri saja kerepotan, apalagi ngurusi anak orang. Saya bingung Kanjeng Nabi. Oh, jadi kamu bingung seputar rezeki? Betul Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, kamu pengen tahu caranya sugih? Pengen tahu caranya kaya? Nggih Kanjeng Nabi. Pengen Kanjeng Nabi. Kamu jangan bingung satu istri, 4 istri sekalian. Kamu jangan bingung hanya perkara menghidupi istri 4. Kalau kamu mengamalkan 4 perkara ini tadi, napa ya Rasul? 1, kamu punya istri 1, Kanjeng Nabi. Mengamalkan, apakah kamu hafal surah Al-Ikhlas? Insya Allah hafal. Insya Allah hafal. Kamu mengamalkan surah Al-Ikhlas, mantap dengan Al-Ikhlas, hanya perkara mikir istri 1, menghidupi istri 1, tidak akan kerepotan. Ora bakal kangelan mung perkara nguripi bojo siji. Nomor 2, umpamanya kamu punya istri 2 paribasan, umpamanya kamu punya istri 2 tapi kamu mengamalkan 1 Al-Ikhlas, 2 apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Hanya perkara istri 2 saja, tidak akan bingung menghidupi, nguripi, ngopeni, ngurumati istri 2 kalau kamu mengamalkan 1 Al-Ikhlas, 2 idza jaa nasrullahi wal fath. Nomor 3, kamu punya istri 3, jangan bingung. Asal kamu mengamalkan 1 Al-Ikhlas, 2 idza jaa nasrullahi wal fath, 3 idza zulzilatil ardu zilzalaha. Mengamalkan 3 surat ini, jangan bingung, jangan bimbang mung perkara menghidupi istri 3. Umpamanya kamu punya istri 4 sekalian, tidak usah risau, tidak usah gelisah, apalagi bingung. Kamu mengamalkan 1 Al-Ikhlas, 2 idza jaa nasrullahi wal fath, 3 idza zulzilatil ardu zilzalaha, 4 qul ya ayyuhal. Kamu mengamalkan
mengamalkan 4 surat ini mung perkara mikir bojo 4 ndak usah gelisah, ora usah bingung perkara patang bojo mesti diuripi karo Gusti Allah asal kamu cekelan 4 surat ini. Tapi Pak Mas, kan tidak sekedar 4 surat saja, kita harus tahu kuncinya. Lah sing penting adalah kuncinya. Kuncinya apa? Kalau mas-mas penasaran, monggo mas-mas silakan untuk sowan ke Cilacap. Karo ajak lalen gawa gula teh. Nanti tak call gula kopi, nanti ceritakan. Soalnya Pak Junanti ilmu ini tidak bisa diaturkan di atas panggung, tidak bisa. Tidak bisa. Ini hukumnya bid'ah kalau diaturkan di atas panggung. Hukumnya bid'ah kalau diaturkan. Ini harus face to face, harus 4 mata, harus omong-omong, enak-enak biasa lenggahan omong-omong. Nanti tak ceritakan bagaimana caranya sugih kaya ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Tapi yang jelas Bu, kalau kita betul-betul berpegang pada Quran, Allah tidak akan membiarkan kita sengsara. Kalau kita betul cekelan gara Quran, Allah tidak akan membiarkan kita dalam kesulitan. Apapun wongnya namanya obat, apapun ada di dalam Quran. Kita banyak masalah, kita berat ujiannya, Allah sudah dawuh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sudah memberikan obatnya. Perkara kita sakit, Quran obatnya. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mukminin. Quran adalah obat bagi orang-orang yang beriman. Allahumma. Intinya adalah ini Quran oleh-olehnya Rasulullah. Kalau kita benar-benar cakalan Quran dadi wong sing mulia dunia akhirat. Allahumma. Wong sampai neraka tidak berani menyiksa manusia yang hatinya ada ayat Allah. Sekejam-kejamnya malaikat itu tetap makhluk. Seganas-ganasnya neraka tetap makhluk. Makhluk ada yang menciptakan. Siapa? Allah. Masa iya ono rewang wani karo bendoro? Siapa bendoro? Allah. Rewangnya siapa? Malaikat. Itu makhluknya Allah. Masa iya ono malaikat wani Allah? Allah tidak bisa. Maka kalau hati kita pengen dijaga dari neraka, bahkan dunia akhirat mulia, Quran. Sukses dunia akhirat, Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma. Quran solusine. Nanti kan Romo Ki Haji Zuhrul Anam Leler Banyumas Gus Anam niku dawuh, donga sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Siapapun mau membaca doa ini rutin, yang sulit adalah rutinnya. Kalau membaca ya gampang, yang sulit adalah rutin terus sampai ke hati. Cara bahasa Jawa mbalung sungsung, berarti tembus ke dalam hati. Dibaca 100 setiap harinya. Doa ini sampai ke hati dibacakan 100 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dibacakan ke rumah, insyaallah rumahnya gede nih. Dibaca ke pondok yang gede nih. Dibacakan kepada masjidnya insyaallah membesar, artinya gede nih kabeh. Diwacana maring bojone. Maksudnya gede sabare sayang, gede sabare, gede rezekine, gede welas asih. Allahumma. Rezeki pun seperti itu. Siapa mau mengamalkan doa ini 1 tahun, 1 harinya 100 kali dibaca, insya Allah dibikin mudah rezekinya sama Allah. Umpama nih gelem maca setan kok maca doa ini kok tidak ada perubahan rezeki, ya mungkin pawakan melarat. Kawan bayi. Sedangkan Allah tidak goro, Allah tidak berbohong Bapak. Siapa gelem berdoa akan dijawab oleh Gusti Allah. Berarti kan kalau ada yang kita tidak dijawab Allah, berarti yang salah jangan kita salahkan Allah, tapi salahkan awak kita sendiri masing-masing gitu. Allah tidak bohong, malaikat tidak bohong. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
كالمياس قد كالمياس يا عمري يا حسين الباني كاليسر وانت أغلى الناس في نظري جل من سواه يا 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 قمري يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج حسن
saya idolakan dari dalam bersama Pak Anton. Ya Allah, si ibu-ibu semangat banget. Popo kijing-kijing, popo kijing-kijing, nek wis kapok kayu mancing, popo kijing-kijing. Tadi ada yang kendang gede, tadi rebana yang besar, popo kijing-kijing, gendeng. Popo kijing-kijing, popo kijing-kijing, bung gilem, popo kijing-kijing. Anak sing kecil tadi, pernah Jos. Nadanya sama. Satta misri bainal ubudiyah wal ibadah wal lamma akli wa kasakawa wasa'ada. Ya hebat. Kalau bingung nadanya tanya sama bapak. Lagunya bapak. Di langit ada matahari apa mata roda? Di langit ada bersinar menerangi cahayanya yang menembus kekil menerangi seluruh menerangi. Namanya nada ros. Kalau yang awal tadi Bayati, ini belajar Bayati kulo mireng dari Syekh Bandar Balila. Suarane Masya Allah, piyayine bagus sing gantenge ya Allah. Namanya Syekh Bandar Balila. Jenengan buka YouTube tulis Syekh Bandar Balila nada Bayati. Suarane bagus, orangnya gagah, orangnya ganteng, irungnya bangir, hidungnya mancung persis hidung saya. Enggak jauh lah. Ini nadanya itu Bayati. Wa man yanamu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. أأبعد من دونه آلهة إن يرد الرحمن بدور لا ضعني عني شفاعتكم شيئا ولا يوم إني إذا لفي ضلال إني آمنت بربكم. Nadanya Bayati. Jadi ibu ben tambah semangat harus tadarus Quran pakai nada yang indah. Kalau biasanya kita didesakan Bismillahirrahmanirrahim, kan seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang ben tambah semangat, nadanya silakan pilih pakai Bayati, monggo. Pakai yang tadi terakhir Ros, monggo Bayati. Ku cari-cari teman hidup yang sejati. Ini lagunya jomblo. MC-nya juga jomblo ini. Ya Allah. Saya juga jomblo, Mbak. Gimana kalau kita jomblo bareng? Ini lagunya jomblo. Cari lagi mencari jodoh. Tapi yang sudah menikah beda lagi lagunya. Pegang tangannya istri. Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangku. Engkau tulang. Kalau sini tulang rusuk, lah sini tulang punggung. Iya. Bersyukur kepada Allah, ku telah dipertemukan kekasih baik hati sepertimu. Nanti pulang Pak Junadi praktek sama istri, pegang tangannya. Iya Allah deh, apa mas? Apapun adanya engkau, ku rela dan menerima segenap jiwa ragaku untukmu.
menjemputku kau selalu mencintamu menyayang engkau telah rasaku hingga di surganya Allah ku ingin bersamamu dan menjadi dan menjadi bidadari cintamu al-qalbu mutayyam biqayan nabi wa salla wa sallam ala Kalau tadi Roseng mas, ini Pak Yati kan kita baca Quran terserah, silakan nadanya pakai yang mana, ben tambah semangat. Nadanya Pak Yati atau Ros.
Romo Kiai Haji Muammar ZA, suarane gandang, suarane luar biasa. Kenapa? Lidahnya, lesannya ada ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Mulia, ingin mulia di dunia pun dengan ilmu. Pak Junadi, Pak Atta, seluruh semua kita, Pak Samsul, Pak guru kita tuh bagus, Salim Idrus Hibah. Kenapa? Beliau berpegang kepada ilmu. Nembening dunya yo kake ilmu. Man aradal akhirah fa'ali bil ilmi. Mulia di surga pun dengan ilmu. Faman aradaluma fa'alihi bil ilmi. Dunia akhirat mulia berpegang teguh kepada ilmu. Bukti tidak usah jauh-jauh. Guru kita Kiai Gusti jadi seorang kiai pengusaha. Kenapa? Ilmu terpegang. Nggak usah kita cari dunia, dunia akan mencari kita. Kenapa? Berpegang pada ilmu. Ilmu kecekel dunia bakal buntuti. Allahumma. Romo Kiai Muammar ZA keliling jagat dunia, dunia dikelilingi. Kenapa? Lesan ono ilmu. Itu baru lesan ada ilmunya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna sallu alaihi wa sallimu taslima. Tarhiman, tidak sembarangan, harus pakai ilmu. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya dari adzan Allahu Akbar Allahu Akbar ramungan dari sholawatan sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah masyarakat keroncong ayu pada meteng. Semoga hamil anak-anak sing soleh-solehah Allahumma anak sing soleh-solehah alim alimah keluarga ingkang sakinah mawaddah rahmah barokah Allahumma. Semuanya dari kita berpegang pada ilmu apapun itu, sampai itu anak kecil diundang Pak Joko Widodo ke Istana Negara. Namanya siapa Mas? Ya, nek Farel pada apal, nek Udin pada rapal. Lagunya apa lagunya? Sing terkenal, ibunya apa enggak? Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Wah, banyak apal banget ya. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Sae
bermain. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Pak Junadi. Allahumma semuanya apapun itu. Saya jadi Farel ora dolah suara Farel lah. Suaranya ya 11-12. Nasibnya sing beda. Suaranya ya ora dolah insyaallah. Kela esoni kiwes kelana Kak Samsul Banyuwangi Gembiang Angsun Iman Iman Loro Rasane hatimu Loro Kotangan Di kolam liya Lila Sun sabang elelano masih apokan sun rasa Pak Samsul Hadi Banyuwangi. Oh, luar biasa. Bakul iya Bakulil orang gelem ketinggalan. Bakulil kebumen. Alhamdulillah. Inilah luar biasa. Kabeh man aradad dunya fa'alihi bil ilmi. Kabeh setelan kepada ilmu apapun itu. Saya pernah ditanya Mas Ulin, kenapa sholat tiap hari, muludan tiap tahun, rajaban tiap tahun? Dalam rangka apa? Dalam rangka melatih hati kita. Karena hati kita kudu dipaksa. Iya, hati kita, lesan kita kudu selalu dipaksa. Akan terbiasa dengan sendirinya, tapi butuh paksaan. Lah, santri-santri bisa hafal alfiah, nek kalau dipaksa ora bisa. Dipaksa ngantuk, dipaksa rekasa, dipaksa. Nek udah dipaksa udah bisa-bisa. Orang gelem rekasa ya ora bisa-bisa. Kudu dipaksa, sulit tetap sulit, kudu dipaksa. Akan terbiasa dengan sendirinya. Begitu juga sholat kita. Karena ada cerita, yang namanya zikir harus sampai hati. Caranya dipaksa dulu lesan kita. Ada seorang kiai mendapatkan dari santrinya itu kedua hewan peliharaan. Jadi kalau bapak ibu tahu kiai tapi kok punya hewan peliharaan, ibu bapak jangan gimana-gimana. Karena satu, hewan kesukaan kiai adalah kucing. Sampai ada ulama besar dijuluki bapaknya kucing. Siapa? Abu Hurairah. Karena Rasulullah cinta dengan kucing. Nomor dua, kalau ada kiai suka dengan burung, ibu jangan gimana-gimana. Burung apa? Tidak semua burung. Burung perkutut. Karena Nabi Adam turun ke alam dunia, hewan pertama kali yang hormat, yang beriman kepada Nabi Adam, paling pertama kali hewan itu adalah burung perkutut. Tapi oleh santri tadi, kiainya tidak dikasih kucing, tidak dikasih perkutut, tapi dikasih burung beo. Manuk beo. Burung beo mau ini bagaimanapun bunyinya seperti apapun tergantung sama yang punya. Kalau yang punya suka nyanyi, ya burung beo suka nyanyi. Burung beo yang suka, kenapa burungnya bisa apapun tergantung sama yang punya. Yang punya seneng dangdutan, kemana. Ya nanti beonya juga suka dangdutan. Yang punya sukanya sholawatan, burungnya juga seneng sholawatan. Mungkin. Nah ini kiai tadi seneng. Kenapa? Burung beo jadi suka tahlilan. Karena yang punya suka tahlilan. Kiai tahlilan sama santri-santri, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditirukan sama beo, la ilaha illallah. Burung beo ikut tahlilan, la ilaha illallah. Burung beo. Kalau kiai ya fasa kiai, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Burung beo, la ilaha illallah. Seperti itu. Tiap hari, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Kiai tadi senang, alhamdulillah ini burung ketika ikut sama aku jadi senang soal apa? Tahlilan bunga. Hati Kiai tadi senang, bahagia. Lah ketika lagi senang-senangnya tahlilan itu beo, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada kucing besar lewat. Kucingnya nubruk burung beo. Burung beo mati ditubruk sama kucing. Ketika akan mati beo ngucape keok keok keok. Ketika burung beo ditubruk kucing bunyinya keok keok. Kiai tadi, loh itu kenapa burungnya? Diparani, diburuki, didatangi, ternyata ditubruk kucing, beonya mati. Sebelum mati ngucap beo keok keok. Tahu seperti itu, Kiai ambil itu batangnya manuk beo, dibawa ke dalam kamar. Mbah Kiai nangis 3 hari, nangis si burung beo sampai Bunyai bingung. Abah, ya wong perkara manuk kok ditangisi. Akhirnya Bunyai ndak tegel, ndak tega, bilang sama santri, nak itu didem-demi kiaimu. Lah kayak napa Bunyai? Lah kuwi kiai kucing nubruk manuk beo nganti manuke mati ditangisi oleh kiaimu. Akhirnya anak tadi matur karo Pak Yai, Abah, saya dengar dari Bunyai katanya burung beonya ditubruk kucing kemudian mati beonya. Jenengan kok nangis nelangsa? Bun Bah, jangan risau, jangan gelisah. Nanti saya pulang ke Kalimantan, saya akan bawakan lagi burung beo yang paling mahal harganya, yang paling indah bulunya, yang paling cerdas burungnya. Jangan risau, jangan galau Abah, nanti saya yang tanggung jawab, tak carikan beo yang paling bagus. Apa jawab Kiai tadi? Nah, rungokno, nggih Kiai. Aku nangis tidak menangisi burungku. Manuk beoku, masa burungku ya? Burung beo, ya bener ditambahin, jangan burungku. Burung beoku yang ditabrak, yang ditubruk kucing. Aku sama sekali ndak nangis sedih tentang burung beo, ndak. Terus kenapa Kiai nangis? Nah, dengarkan nggih Kiai. Bisane aku nrangsak, bisane aku nangisi kuwi manuk dudu perkara aku bingung ketinggal atau ditinggal burung beo, enggak. Tapi aku khawatir, nak. Khawatir kenapa Kiai? Burung beo selama ikut Abah, burung beo jadi suka tahlilan. Aku senang ada burung kok suka tahlilan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Senang tahlilan, kebiasaan tahlilan. Begitu ditubruk kucing mati burung beo, sebelum mati ngucape bukan la ilaha illallah tapi monine keok keok. Terus maksudnya gimana? Kamu belum mudeng? Belum paham? Belum. Nah, aku khawatir. Aku kebiasaan la ilaha illallah, senang la ilaha illallah, suka la ilaha illallah, terbiasa ngucap la ilaha illallah. Tapi aku nak khawatir ketika nanti akhir hayat Abah ditubruk malaikat Israel bukan la ilaha illallah malah monine keok keok. Lah itu kenapa Bah? Karena burung beo iya tahlilan iya, tapi hanya sampai di mulut beo saja, tidak tembus ke dalam hati. Maka innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang wajah kita, tidak memandang wa amwalikum harta kita, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah memandang kepada masyarakat keroncong apa Pak Dewan? Yaitu qulubikum hati kita, wa a'malikum dan amal-amal soleh kita. Hidup yang penting perjuangan, perkara ikhlas nanti akan dengan sendirinya. Allahumma ya Rabbal Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana
عدد ما في علم الله صلاة دائما بدوام ono carane dakwah kelawan budaya umpamane kaya sunan kali jaga pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin kita doakan semoga semuanya segenap panitia, Pak Warsito, Pak RW Trihantoko, Ketua DKM kita, guru kita Romo Kiai Haji Gusti, Romo Kiai Haji guru kita bersama Tubagus Salim Idrus, Romo Nasruddin Latif, Pak Dewan, semuanya yang hadir, tidak lupa juga Pak Atang Sutisna gitu. Nah, betul, Atang Sutisna keluarga diberikan seluruhnya, terutama warga masyarakat perumahan Keroncong Rumai diberikan istiqomah ibadah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh solehah, rezeki yang kadah dan berkah, kita bisa bersama-sama sowan Mekah Madinah, dan pada akhirnya kita husnul khatimah, murafaqah fil jannah, kumpul bersama di surganya Allah. Seperti pada malam hari ini kita akan dikumpulkan bersama di surganya Allah bebarengan bareng-bareng. Allahumma bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk acara selanjutnya adalah kita doa bersama kepada panitia yang akan mimpin doa, gandeng banyak kiai yang hadir, saya pasrah kepada panitia. Beliau yang akan mimpin doa, saya ngikut kulon direk. Pada pembawa acara untuk membagi waktu dan tempatnya kepada Mbah Yai, kepada Romo Kiai Haji Salim Idrus untuk memimpin doa guru kita bersama. Semoga Kiai wa'afwanna ya karim ya dal jalali wal ikram idna ala dinil iman wal islam. Allah maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, lakal hamdu ya ma'bud hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumi, tawassalna bi ta'limi, antarzuqana al-wasi'ah wa antarzuqal amanah. Allahumma barik fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurhum wa wafiqna birrahim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma ighfir ummata Muhammadin, Allahumma astur ummata Muhammadin, Allahumma jibur ummata Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami aturkan pada guru kita bersama Romo Kiai Haji Salim Idrus dan seluruh para dewan kiai kita yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Pak Dewan, Pak Junadi SH, dan seluruh Pak Samsul, Pak Khalil yang saya hormati seluruhnya, para IKM, pengurus masjid dan masyarakat perumahan Keroncong Permai. Terima kasih seluruh yang bertugas dan berkecimpung serta andil pada malam ini. Terima kasih Pak Atang, warga besar, terima kasih terus. Mohon sebesar-besarnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.